Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, salih-salihah, kali ini kita sedang memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini mau diajak Bu Ida menyimak tentang kisah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua sudah siap? Diikuti sampai selesai ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan nabi akhir zaman yang lahir di kota Mekah. Pada saat itu, Mekah dalam keadaan zaman jahiliyah. Masyarakatnya suka menyembah berhala, suka minum arak, percaya dengan tahayul, berjudi, pencurian dan perampokan juga seringkali terjadi. Namun, selain itu, kota Mekah juga terkenal sebagai pusat perdagangan dengan tidak ada tandingannya, di mana yang berkuasa saat itu adalah Hashim bin Abdul Manaf. Nah, dari Bani inilah Khotamul Anbiya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Dari pasangan Siti Aminah dan Abdullah, Nabi Muhammad lahir sudah dalam keadaan yatim karena sang ayah sudah wafat saat beliau masih dalam kandungan. Pada tahun kelahiran bayi Muhammad terjadi peristiwa penyerangan yang dahsyat oleh Raja Abraha dari zaman yang berniat menghancurkan Ka'bah karena merasa iri dengan kemasyhurannya. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menggagalkannya dengan mengirim burung ababil yang membawa batu-batu panas dari neraka. Tepat di hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 570 Masehi, Aminah melahirkan bayinya. Bayi laki-laki yang sangat tampan dan bersinar rupawan. Semua keluarga menyambut dengan senang dan penuh sukacita. Sang kakek Abdul Muthalib kemudian memberinya nama Muhammad yang artinya terpuji. Kehadiran Muhammad kecil sungguh memberi kebahagiaan tidak hanya Bani Hashim, tapi semua kabilah suku Quraisy menyambutnya dengan bahagia dan penuh sukacita. Bahkan setiap pagi kakeknya menggendongnya dan mengajak jalan-jalan mengelilingi Ka'bah. Kemudian sang kakek Abdul Muthalib segera mencarikan ibu susuan untuk bayi Muhammad kecil. Namun belum mendapatkannya karena tidak ada perempuan yang mau menyusuinya dengan tidak ada imbalan yang bisa diharapkan dari bayi kecil yatim itu. Tiba-tiba seorang wanita datang menemui Abdul Muthalib dan bersedia menjadi ibu susu dan pengasuh bagi Muhammad kecil selama 2 tahun lamanya. Setelah 2 tahun, Muhammad kecil pun dikembalikan kepada ibunya, yaitu Siti Aminah. Namun, Halimah meminta lagi kepada Siti Aminah agar bisa merawat Muhammad kecil lagi. Dan Siti Aminah pun mengizinkan. Muhammad kecil pun kembali ke Bani Sa'ad. Pada suatu hari di kampung Sa'ad, Muhammad kecil yang saat itu sedang berusia 4 tahun sedang asyik bermain bersama teman-teman. Namun tiba-tiba terjadi sebuah peristiwa besar. Seorang laki-laki tak dikenal datang menghampiri Muhammad kecil. Teman-temannya pun segera lari sambil berteriak panik menuju rumah Halimah.
dan mengatakan apa yang sedang terjadi pada Muhammad. Dengan rasa khawatir dan cemas, Halimah pun segera menemui Muhammad kecil yang sedang terduduk. Dengan tenang dan jelas, Muhammad kecil menceritakan bahwa seseorang telah membelah dadanya, mengambil hati dan mencucinya, kemudian meletakkan lagi ke tempat semula. Maka sesungguhnya yang datang itu adalah malaikat Jibril yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencuci hati Rasulullah sehingga bersih dari kecenderungan syaitan. Sejak peristiwa itu, Halimah selalu khawatir sehingga ia mengembalikan ke ibunya, yaitu Siti Aminah. Menginjak usianya yang ke-6 tahun, Muhammad kecil diajak ibunya untuk ziarah ke makam ayahnya, yaitu Abdullah. Namun saat perjalanan pulang kembali ke Makkah, Aminah jatuh sakit. Dari hari ke hari, tubuhnya semakin lemah sehingga di sebuah kota yang bernama Abuwa, Siti Aminah pun meninggal dunia. Dan Muhammad kecil pun menjadi yatim piatu. Sejak itulah Muhammad diasuh oleh kakek dan pamannya. Namun, kasih sayang sang kakek tidak berlangsung lama. Saat usia Muhammad 8 tahun, Abdul Muthalib, kakek yang sangat menyayanginya itu, meninggal dunia. Kemudian, pengasuhan atas Muhammad beralih ke pamannya, yaitu Abu Thalib, yang juga sangat menyayanginya. Saat usia Muhammad menginjak 12 tahun, pamannya Abu Thalib mengajaknya berdagang ke negeri Syam. Ketika sampai di suatu daerah bernama Busro, saat mereka beristirahat, seorang pendeta menghampirinya. Keponakanmu ini adalah orang yang sangat istimewa. Oh ya? Ya. Dia adalah seorang nabi, seorang utusan Allah. Bagaimana kau tahu hal itu? Aku tahu karena aku seorang pendeta. Dan berita kedatangan dia sebagai seorang utusan Allah sudah disampaikan di dalam Injil. Bahkan aku pun bisa mengetahuinya dari cincin kenabian yang berada di bagian bawah tulang rawan bahunya, yang menyerupai buah apel sebagai tanda kenabiannya. Begitulah pendeta yang bernama Bukhairah menyampaikan perihal kenabian kepada Abu Thalib. Ia pun berpesan agar menjaga baik-baik keponakannya itu karena kelak Muhammad akan banyak gangguan dan rintangan. Nah, seperti itulah kisah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa, sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mengharapkan syafaatnya di yaumil akhir, kita harus terus bersolawat. Untuk selalu mengingat kisah tentang kelahiran, mari kita bernyanyi bersama lagu Maulid Nabi. Sudah siap? Bulan Maulid tiba, lahirnya Nabi kita, menerangi alam semesta dunia. Lahir di waktu malam, penuh salam damai bagi makhluk Tuhan, Khaliqul Anam. Muhammad namanya, Aminah ibunya, Abdullah ayahnya, Mekah kelahirannya, Muhammad namanya, Aminah
Abdullah ayahnya, Mekah kelahirannya. Terima kasih. Sekian dari Bu Ida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.